teman-teman, perkenalkan saya Zara Chasifa dari program studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pamulang dengan NIM 2510115024. Kali ini saya sedang berada di Taman Kota Gelora Bung Karno yang sedang ada event ini, di mana saya di sini ingin mengerjakan tugas, salah satu tugas yaitu berdialog langsung dengan salah satu pengunjung di sini mengenai seberapa paham sih masyarakat tentang hak, kewajiban, dan implementasi kewarganegaraan di kehidupan sehari-hari. Ikuti saya terus ya teman-teman. Dadah. Sekarang saya bersama salah satu narasumber yang lagi berkunjung di sini. Halo Kak. Halo. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Zara Chasifa, salah satu mahasiswi di Universitas Pamulang saat ini sedang mendapatkan tugas kuliah gitu. Boleh tahu kakak ini di sini lagi ngapain, sama siapa, dan kalau boleh sebutin nama, umur, dan pekerjaan kakak saat ini itu apa gitu. Nama saya Muzaffar. Saya umur 23 tahun. Terus saya kerja di naungan Dailiko. Nah, saya tuh di sini cuma mau lihat konser sih. Kebetulan sih ada konser. Nah, sebetulnya itu awalnya iseng-iseng aja karena dari Senin sampai Jumat tuh saya sibuk banget kerja. Nah, jadi tadinya sini tuh cuma mau refreshing, tapi kebetulan ada konser ya sekalian lihat konser aja. Sama sekalian nanti juga siapa tahu pulangnya dapat barengan kan gitu. Oh gitu ya Kak, sekalian cari cewek gitu ya Kak? Iya. Oke, aku nanti izin ngasih pertanyaan ke kakak ya Kak mengenai pendidikan kewarganegaraan kayak gitu. Boleh Kak? Boleh. Oke, kita mulai ya Kak. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Sebenarnya simpel aja sih Kak. Misalnya kakak mendengar istilah tentang pendidikan kewarganegaraan atau biasa disebut PPKN, mungkin hal yang terlintas apa di otak kakak tentang istilah tersebut gitu. Mungkin kakak masih ingat materi-materi di SD gitu, masih kecil kayak gitu mengenai pendidikan kewarganegaraan gitu Kak. Seingat saya sih kalau tentang PPKN tuh paling kayak Pancasila, terus Undang-Undang 1945 sama tata cara berbangsa dan bernegara aja sih. Gitu ya Kak. Iya sih Kak, setuju gitu, kayak pendidikan kewarganegaraan tuh penting sebagai fondasi kita sebagai warga negara yang baik kayak gitu Kak, acuan gitu loh Kak gitu ya. Oke, selanjutnya nih Kak, kan kita kan wajib bayar pajak kendaraan gitu ya Kak, dimana kalau kita udah bayar kan kita juga berhak mendapatkan imbalannya kayak mungkin fasilitas kayak puskesmas, sekolah, atau infrastruktur jalanan kayak gitu. Menurut pandangan kakak nih, apakah udah seimbang atau udah sebanding dengan apa yang kakak lakukan dengan membayar pajak-pajak tersebut gitu Kak? Secara keseluruhan sih ada yang sudah ada kemajuan ya, cuma kayak kalau soal jalan-jalan gitu mungkin harus lebih ditingkatkan lagi, karena contohnya kayak di Ciputat. Nah, itu jalanan kan agak berbolong gitu, jadi banyak bolong-bolong yang terkena air, ada genangan airnya, dan itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan gitu. Nah iya Kak, saya setuju karena emang saya pas jalan pulang pergi dari kampus ke rumah emang lewat Ciputat, kayak emang itu bahaya banget sih. Oke, itu mungkin bisa jadi suatu catatan bagi pemerintah apa saja yang harus diperbaiki biar hak tersebut tuh, hak dan kewajiban tersebut tuh seimbang gitu dan merata gitu ya Kak. Oke. Yang ketiga nih Kak, kayak ini pertanyaan tentang kayak konflik itu, upaya yang kakak lakukan misalnya terjadi konflik tersebut. Ini kayak misalnya kakak ada jalanan berlubang kayak yang di Ciputat itu Kak, terus kayak lampu jalanan yang mati kan kadang membahayakan juga ya kalau malam-malam gitu, bisa menjadi kecelakaan juga gitu ya Kak. Kayak upaya kakak tuh apa dalam mengupayakan permasalahan tersebut, atau mungkin kakak biarin kah, atau melakukan pembenaran bersama, atau kakak mungkin melaporkan ke pihak tertentu kayak RT RW atau gimana nih Kak? Itu kurang tahu ya, mungkin nunggu viral dulu baru
dibenerin. Nah, kalau misalnya listrik sih kemarin 2 minggu yang lalu di desa saya terjadi pemadaman listrik. Lumayan lama sih, dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Nah, itu tuh saya langsung mengirim pesan ke PLN-nya langsung. Ya kalau ke PLN langsung sih dia langsung ada apa sih itu namanya tuh, dia langsung ya ada tanggapan gitu. Jadi dia ngirimin info kayak mati lampu karena apa, terus sampai jam berapanya gitu sih. Jadi kalau ke pihak PLN-nya langsung, dia langsung ada jawaban gitu. Kayak misalnya kalau langsung ke online itu lebih cepat gitu ya kak? Iya, lebih cepat gitu. Ya kayak iya sih kak, saya setuju, emang zaman sekarang zaman teknologi, jadi kayak apa-apa lapor tuh lebih cepat gitu ya, dengan ada media sosial gitu lebih cepat gitu ya kak? Iya, benar. Oke, makasih ya kak. Oke kak, pertanyaan keempat nih, kalau misalnya kak mendengar istilah warga negara yang baik nih, menurut kak menilai kakak tuh nilai gimana, kayak sudut pandang kakak ini menilai suatu warga bisa dikatakan sebagai warga negara yang baik dalam mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari gimana nih kak? Ya menurut saya sih contohnya dimulai dari hal-hal kecil, kayak contohnya taat lalu lintas, terus menjaga kebersihan, sama taat bayar pajak aja sih. Iya, dengan kita melakukan nyata gitu ya kak, kayak kegiatan nyata bisa menjadikan kita sebagai warga negara yang baik ya. Iya, iya. Oke. Oke kak, sebagai penutup nih, harapan terbesar apa yang kakak harapin kepada pemerintah agar tuh kehidupan di Indonesia itu sejahtera dan adil, dimana dilihat dari beberapa konflik hari-hari ini, tahun ini tuh sangat krusial ya, gimana nih kak? Harapan dari saya sih kayak stabilitas harga aja, kayak kebutuhan pokok, terus harga minyak, gas, terus juga BBM. Kan belakangan ini BBM naik tuh. Nah, karena BBM naik jadinya banyak demo gitu. Oke gitu ya kak ya, semoga harapan kakak bisa terdengar, aspirasi kakak bisa terdengar gitu. Ya sama ini sih, paling kayak lapangan pekerjaan aja buat anak-anak muda, perbanyak lapangan pekerjaan gitu. Terus juga kayak lapangan kerja kan duitnya juga buat modal usaha tuh. Nah kalau untuk yang kayak gitu jangan dipersulit gitu loh. Oke, semoga aspirasi ini terdengar oleh pemerintah biar Indonesia lebih sejahtera dan adil gitu ya kak. Iya. Oke, makasih kak atas waktunya, makasih banget udah bantu tugas aku kuliah gitu. Semoga kakak lebih have fun di malam ini ya kak, dapet cewek juga ya kak. Iya, terima kasih. Oke, makasih kak. Oke teman-teman, dari dialog yang telah kalian saksikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan hanya materi kelas atau bahkan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga tanggung jawab kolektif kita sebagai warga negara Indonesia. Indonesia memiliki sikap kritis dan peduli. Mereka menyadari kewajiban mereka, tapi di sisi lain juga mereka menaruh harapan besar terhadap negara ini seperti keadilan sosial dan pemerataan di negara tersebut. Ini membuktikan bahwa PPKN terimplementasikan dan hidup di sekitaran kita. Saya Zahra pamit undur diri, sampai jumpa di video edukasi lainnya teman-teman. Dadah.